Baik, mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu. Tapi tadi terlihat sebetulnya Pak Wono sudah sangat aktif sekali Pak Wono. Terima kasih menjawab pertanyaan dari teman-teman yang antusias juga ini kayaknya nih. Kolom komentar nggak berhenti ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan nanti ada di sesi tanya jawab ini pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Sandika Umannya bisa lebih jelas gitu ya karena dijelaskan secara langsung seperti itu. Baik, selagi menunggu sesi tanya jawab, kita mulai dulu dari pertanyaan Bapak Fajar dari BPBD. Pertanyaan untuk Pak Girindro, apakah saat ini hasil scanning muncul port yang terbuka, scan injection dan lain-lain, ada rekomendasi dari Helium bagaimana cara memperbaiki celah tersebut? Baik, untuk Mas Diko dipersilakan. Bentar. Kemana tadi ya? Oh, hasil scanning muncul ya. Ya, kalau untuk yang web scanner itu nanti ada rekomendasinya, ada solusinya dan ada referensinya. Gitu. Otomatis ada. Otomatis sudah dalam bentuk informasi ya Mas ya? Iya, yang untuk web scanner ya. Untuk web scanner siap. Web scannernya ada. Terus selanjutnya kita masuk lagi ke pertanyaan masih ke Mas Diko dulu, mohon izin. Apakah Helium bisa melakukan pengujian pada aplikasi yang berjalan di localhost atau yang belum diupload di hosting atau VPS? Dan apakah bisa generate report menjadi PDF dan HTML? Terima kasih. Ya, karena Helium itu basisnya cloud, jadi untuk sekarang akses ke Helium itu hanya bisa mengakses aplikasi yang ada di internet gitu ya. Nah, untuk fitur berikutnya nanti Helium akan menyediakan VPN sehingga teman-teman yang masih ada aset di internal bukan di internet itu bisa scan juga lewat VPN nanti. Tapi nanti ya. Oke, berarti kita sama-sama menunggu nih ya, ditunggu banget nih fiturnya nih. Mas Rigo. Selanjutnya ada, sepertinya masih banyak pertanyaan masuk. Oke, ada pertanyaan untuk Mas Riko nih. Seperti apa kebijakan pemerintah yang telah disiapkan dari sisi security terkait booming metaverse yang saat ini terjadi, sehingga akan memberikan manfaat positif dan bukan sebaliknya? Ya, Mas Riko, untuk pertanyaan untuk Mas Riko, seperti apa kebijakan pemerintah yang telah disiapkan terkait security untuk menghadapi booming metaverse nih Mas, yang saat ini sedang terjadi, sehingga akan memberikan manfaat positif dan bukan sebaliknya terkait metaverse ini? Ya, begini pertanyaannya ini ya, high level nih ya. Oh bisa nanti pasti Pak Ono ada pandangannya juga. Ya Pak ya. Baik, silakan Mas Riko. Ya, tentunya untuk di PSIS sendiri ya sudah bersiap ya. Jack itu masuk. Tanda seru. Nafas ini. Ini kan tadi yang kritikan pun sudah ini ya, sudah sudah masuk gitu kan untuk metaverse ini. Namun yang perlu dipahami bahwa metaverse ini juga bisa jadi pisau bermata dua gitu kan. Teknologi itu kan selalu begitu ya. Meningkatnya teknologi tentunya juga meningkatkan threat. Nah, terkait dengan PSN sendiri sejauh ini memang masih on progress ya. Jadi masih memantau, masih melihat di khususnya di Indonesia kira-kira seperti apa nantinya yang akan bisa diterapkan. Karena kan ini nantinya akan diterapkan secara masif gitu kan. Jadi perlunya kajian yang mendalam dan kurang lebih seperti itu Mas Nadi. Saya jawab ya. Baik, berarti kalau dari segi pemerintah masih dalam proses kajian ya,
saya masih melihat dulu trennya akan jadi seperti apa gitu mungkin ya. Ya betul. Baik, mungkin dari Pak Ono ada tambahan terkait metaverse nih Pak Ono, lagi seru nih. Jujur saya teh nggak pakai metaverse. Tapi yang ada di kepala saya sih sederhana aja. Jujur saya kadang-kadang nggak percaya ini metaverse-nya Mas Rinaldi beneran atau bohongan gitu ya. Itu jadi lebih ke arah autentikasi sih buat saya. Dan itu juga isu paling besar di keamanan jaringan kita juga urusan autentikasi yang paling besar. Makanya nanti kalau kita lihat di OWASP yang top 10, salah satu yang isu paling besarnya kalau autentikasi. Bayangin kalau login Facebook kita jebol gitu kan. Nah, udah dah lo. Mateng dah lo metaverse-nya. Gitu. Dan yang lapor jebol banyak ke saya sampai nangis-nangis. Pak, akun saya jebol. Liar orang Udah gitu komplain ke Facebook nggak bisa lagi kan. Susah. Mateng. Itu aja sih. Isu yang paling besar saya itu sih gitu. Nanti misalnya gini, metaverse-nya Pak Jokowi, bayangin, lu itu Jokowi beneran atau bohongan? Belum pakai deepfake, siah liar deh. Udah itu aja sih saya, masalah ke arah situ saya lebih ke arah situ. Maka saya nggak percaya sih. Gue mendingan lihat Krisdayanti beneran daripada yang metaverse. Nah. Betul. Jadi kalau dari Pak Ono itu masalah autentikasi ya. Kita nggak tahu nanti yang ketemu di kita di metaverse itu yang beneran apa yang nggak beneran gitu ya. Iya, saya lebih suka yang beneran sih. Iya. Oh, iya. Gitu. Sama berarti kita Pak ya. Ya, siap. Siap Pak Ono, terima kasih. Untuk Mas Digdo nih, gimana Mas Digdo tanggapannya terkait metaverse nih? Saya nggak banyak tanggapan, nggak banyak tahu tentang metaverse. Saya ikut Pak Ono deh. Siap, kalau gitu. Curang dia, curang. Baik, terima kasih. Terkait metaverse ini kan lagi in banget ya, jadi pertanyaannya juga luar biasa nih. Baik, untuk selanjutnya kita juga sebelum masuk ke tanya jawab lagi nih ya, kita juga mengundang para peserta webinar. Barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, dipersilakan untuk raise hand juga ya. Jadi nanti kita membuka sesi interaktif aja gitu langsung antara penanya dan pemateri. Seperti itu. Nambahin aja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita recap nih. Mungkin kalau kurang terlihat izin saya untuk membacakan. Kalau yang pertama, apakah Helium bisa pengujian pada aplikasi yang berjalan di localhost? Itu tadi sudah terjawab oleh Mas Digdo ya Mas Digdo ya? Pengujian untuk Bapak Mamai. Mungkin saya tambahin nih yang pertanyaan pertama tadi yang localhost tadi. Kalau mau iseng bisa kita pakai reverse SSH sih. Jadi kita bikin localhost-nya jadi kebuka di internet gitu, pakai reverse SSH bisa. Ada host, lupa nama website-nya, gue lupa, ada beberapa yang bisa kayak gitu sih. Jadi ada website di luar, kita SSH, nanti dia balik ke dalam, nanti service yang di dalam ditarik keluar gitu. Jadi walaupun localhost bisa dilihat dari luar gitu. Kira-kira gitu. Siap, berarti tadi buat Bapak Mamai keywordnya dari reverse SSH ya pokoknya. Ya. Jadi bisa dicoba langsung. Ya. Baik, untuk Mas Riko mungkin ada tambahan? Ya bisa seperti itu ya. Pakai reverse SSH nanti jadi alamatnya alamat luar gitu nanti. Siap. Pak Mamai mudah-mudahan bisa terbantu dengan jawaban-jawaban materi kita. Selanjutnya ada dari Bapak Muhammad Saiful Hadi. Jika kita menerapkan konsep secure SDLC ini, tentunya memerlukan lebih banyak tahapan atau waktu yang dilalui dalam developer aplikasi. Terkadang kita terburu-buru dituntut agar aplikasi segera jadi karena akan launching. Apakah ada tips dan triknya agar waktu yang dibutuhkan tetap optimal tanpa mengurangi esensi secure SDLC ini? Baik, karena tadi pertanyaan sudah untuk Mas Birindro, selanjutnya saya berikan pertama kepada Mas Riko dulu dari segi pemerintah. Bagaimana Mas Riko? Ya. Bicara tentang security itu selalu berbanding terbalik dengan keamanan ya. Jadi kalau mau kita pengen aman, tentunya
pasti kenyamanan itu kan berkurang. Contohnya misalnya ketika kita pakai password gitu kan, kita nyamannya pakai password tanggal lahir nih, tapi kan itu akan menimbulkan isu keamanan gitu. Berbalik dengan misalnya kita menggunakan password yang susah gitu kan, nah kita juga akan susah mengingat. Nah ini juga berkaitan dengan praktek atau konsep SDLC ini. Nah, kenapa tahapannya lebih lama ya, karena memang prosesnya lebih banyak gitu kan dari SDLC pada umumnya. Nah ini kalau kita terburu-buru dituntut agar aplikasi segera jadi, ya berarti kita harusnya planningnya lebih mundur gitu kan. jangan menyalahkan programmer kalau ternyata dari tiba-tiba berubah nih, harus besok launching. Nantinya pasti akan menimbulkan lubang-lubang lain karena proses ini tidak dijalankan dengan penuh, dengan maksimal. Bagaimana cara mengalternatifkannya gitu kan ya, itu kita bisa pakai konsep DevSecOps ya. Jadi ini salah satu alternatif juga gitu. Kita develop, kemudian kita analisis security-nya, kita ops gitu. Nanti ada siklusnya yang kayak ini ya, kayak angkat ditidurin gitu kan. Jadi muter terus itu. Jadi itu salah satu opsi juga untuk menanggulangi atau meminimalisir ini ya, adanya kondisi-kondisi karena kan SDLC ini waterfall ya, jadi dia nggak bisa balik gitu kan, agak ribet memang. Tapi kalau untuk yang DevSecOps itu lebih fleksibel. Demikian. Baik, terima kasih Mas Riko atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ono terkait ini penerapan Pak Ono? Ya, sederhana aja sih ya, saya tambahin sederhana aja. Gini cara berpikirnya. Kalau semua fitur mau kita coding, pasti bonyok lah, kerjanya jadi banyak. Kalau saya cenderungnya fiturnya dibikin yang sederhana dulu. Misalnya satu fitur doang untuk menampilkan aja. Inputnya cuma apa gitu. Inputnya cuma satu input, keluar tampilan aja. Nah itu jadi kita bikin amannya jadi sederhana banget. Jadi caranya kalau kita diburu-buru ya, dituntut diburu-buru, nego sama bos sama di atas, Pak. Kalau Bapak cuma ngasih waktu 1 minggu, saya akan bikin fitur ini aja dulu ya, gitu. Fitur yang lain nggak akan gua bikin dulu. Udah gitu lu launching dulu, launching satu fitur dulu, gitu. Nanti kalau udah mulai aman, kita bikin lagi fitur yang lain. Jadi diangsur gitu tekniknya. Nego lah sama bos mah. Lu gila aja lu, mau banyak fitur dikasih waktu mepet, dia bonyok caranya. Jadi kalau saya cenderung kayak gitu sih, gitu. Rada kurang ajar Ono mah. Berarti tadi ya, kalau kita banyak fitur pasti banyak yang harus diamankan pula. Iya. Iya, salah satu triknya mungkin tadi update mungkin ya, Pone. Iya. Nah, eta iya, padahal itu teknik penipuan sebenarnya mah. Turun. Selanjutnya dari Mas Tigdo nih, gimana tentang penerapan secure SDLC ini Mas Tigdo? Ya, bertahap ya. Seperti yang disampaikan Pak Ono tadi, seperti itu. Nego, kalau nggak cukup kira-kira waktunya ya dinego. Memang nggak bisa beres semua. Ya berarti tadi lebih baik lagi tentang tadi ya, berarti tentang nego. Siap. Baik, Pak izin. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada Bapak Deka dari BSSN nih. Pertanyaan untuk Pak Ono. Salam sehat untuk kita semua, amin. Izin bertanya terdapat istilah secure SDLC dan DevSecOps. Dari kedua istilah tersebut perbedaannya bagaimana, atau salah satu tersebut merupakan bagian dari satunya, dan mungkin ada hal apa yang dititik beratkan dari dua istilah tersebut? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Iya. Kan Pak Ono. Udah dijawab itu mah, di chatting juga dijawab. Yang ini udah dijawab Pak Ono ya. Iya, jawaban cepet aja ya. Jawaban cepet aja, kira-kira yang secure SDLC masuknya ke dev sih, lebih ke arah DevSec berarti ya. DevSecOps-nya nggak terlalu gitu. Tapi kalau udah DevOps jadi enak, soalnya kan nge-looping ya. Jadi lebih enak, gitu aja sih. Gila ya, cepet jawaban gue. Yang jawaban kedua. SDLC deploy ke resource harus manage resource. Nah, kudu
Jadi harus di manage juga. Jadi gini, ini saya kasih contoh aja, contoh sederhana aja. Kalau kita aplikasi kan kadang-kadang aplikasinya itu harus ngomong ke ke server ya, misalnya kita bikin aplikasi dan dia ngomong ke database. Database-nya berbentuk server, bukan pakai database di dalam handphone gitu ya. Jadi bentuknya server. Nah, itu kan kita harus ngatur supaya komunikasi sama aplikasi dari user banyak ini ke server, jangan sampai kayak DDoS. Kalau banyak kan server jadi ngehang kayak DDoS. Jadi servernya harus dipastiin dia bisa menghandle user yang makin hari makin meningkat. Jadi ya betul, resource-nya juga harus di-manage. Jadi nggak bisa oke, saya pasang server database cuma 4 core, memori 2 giga, aman buat 1 juta user, mati lu urusannya. Jadi kira-kira kayak gitu. Kudu eta mah. Ya, berarti harus dibarengi dengan penambahan Iya. juga ya Pak. Iya tuh, sangeunana wae mau gratisan mah. Betul. Baik, terima kasih Pak Ono atas jawabannya dan mudah-mudahan jelas gitu ya tadi jawaban dari Pak Ono. Baik, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nih untuk Mas Girindro, cara daftar ke Helium untuk melakukan voucher itu tadi bagaimana? Oh mungkin informasinya mohon diulang Mas Girindro seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk daftar ke Helium langsung aja akses helium.sh, daftar di sana ya. Nanti teman-teman Cyber Army langsung email ke emailnya gitu ya. Kayak gitu. Bisa langsung visit ke webnya berarti ya, gitu ya. Ya. Baik, siap. Manajer selanjutnya pertanyaan untuk Mas Dido lagi seputar Helium. Jika ketika melakukan cek hasilnya ternyata test failure, Mas Dido, kira-kira apakah ada proses yang terlewat mungkin seperti itu? Ya, ternyata saya tanya sama tim tadi, servernya lagi di-upgrade. Jadi nanti dicoba lagi aja. Di restart terus di-upgrade tadi ternyata. Siapa saya scan tadi kok error. Oh gitu siap. Mohon maaf ya. Berarti sudah ada maintenance ya Mas Dido ya? Aman ya? Ya, aman. Berarti nanti setelah prosesnya selesai, ini dari Pak Harjo ya, RSUD Surakarta bisa. Ya, nanti coba dulu aja ya, teman-teman ya, coba lagi ya. Oh iya siap, dicoba secara berkala aja mungkin seperti itu ya Mas Dido ya. Siap, terima kasih Mas Dido. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Dido. Ada lagi ke Mas Dido, ketika kita melakukan website scanner, waktu yang dibutuhkan sampai hasilnya muncul biasanya berapa menit, dan bagaimana ketika website yang kita scan tidak ada hasilnya di Helium? Ya, kalau untuk lama itu tergantung dengan webnya, seberapa kompleks isinya. Biasanya kita limit maksimal 12 jam. Jadi kalau 12 jam masih scan itu di-cut dan akan ditampilkan hasil dari scan selama 12 jam tadi. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk tools lain, bukan web scanner ya, kayak Find Open Ports, website recon, itu cepat, kurang dari 5 menit biasanya udah kelihatan hasilnya. Gitu. Berarti nanti tergantung pada besar aplikasi yang di scan juga ya maksudnya ya. Gua nanya dong ke Mas ini Digdo. Oh, silakan. Nggak, pertanyaannya sederhana aja. Kalau saya nggak punya hak buat nyeken terus gue scan, yang nanti ditangkap siapa? Ya, kita ada term and condition, betul. Itu sudah ada, kita ada term and condition. Jadi kalau mau nyeken harus di checklist dulu pernyataan ya, saya sudah legal deh, sudah dapat izin deh, meskipun itu pernyataannya bisa semua orang ngechecklist gitu ya. Dan kita tambahkan juga untuk teman-teman yang merasa webnya di scan dari Helium, itu bisa melapor ke Helium, nanti kita investigasi usernya siapa, nanti kita follow up. Itu udah ada Pak di privasi polisinya Pak. Mateng loh. Siap. Oke. Ya, Pak Turnawan, Mas Dido dan Pak Ono. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Oh ya, sebelum saya bacakan nih, dari tadi kan sudah saya bacakan, barangkali nanti ada
peserta webinar yang mau langsung bertanya dipersilahkan untuk raise hand. Ini mah udah gua jawab ini mah. Ini udah terjawab ya Pak? Udah. Cuman yang ransomware saya nyerah Oh ya. Baik. Kalau gitu. Oh mungkin ini ada Bapak Mamai dari Diskominfo Cimahi. Assalamualaikum. Ya, Mamai. izin Pak, ini ada pertanyaan request dari Pak Kasih. Jadi kita kan ada kendala apabila mau menguji aplikasi berbasis mobile Pak, terutama Android dan iOS. Gitu. Nah, apakah Helium itu bisa untuk sisi aplikasi mobilenya atau hanya di backend-nya saja gitu sih yang diujinya gitu. Atau ke aplikasi mobilenya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua Pak Punten, kalau di kita kan biasa pakai Bootsuite, pakai Akunetic, pakai OAuth gitu ya. Apakah report PDF-nya itu bisa dihasilkan dan harus pakai fitur yang mana, kelas yang mana, dan kalau HTML apakah itu nge-link nggak gitu ke referensinya? Terima kasih. Ya, Pak Mamai, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk mobile aplikasi, Helium sekarang belum rilis, tapi sudah ada fungsinya, belum kita rilis. Nanti untuk testing mobile, khususnya Android ya, atau iOS itu, teman-teman upload APK-nya, nanti akan di reverse dan akan kelihatan ini kode yang nggak sesuai apa gitu ya. Nanti ada statistiknya gitu ya. Itu dari sisi source code-nya. Memang kalau testing di mobile kebanyakan manual ya, pakai Bootsuite, lalu di intercept API dan lain-lain. Tapi kalau yang di Helium masih ke analis ya, bukan ke static testing, bukan ke dynamic testing. Kalau dynamic testing kan saya menjalankan aplikasinya, saya intercept segala macam gitu ya, bisa pakai Bootsuite. Seperti itu Pak. Kalau untuk laporannya itu di web scanner dan network scanner itu ada PDF. Jadi setelah selesai nanti bisa langsung ekspor to PDF gitu. Ini ada di professional license. Nanti bisa daftar aja Pak. Kita kasih vouchernya. Gitu. Referensinya ada, linknya ada ya untuk setiap solusi rekomendasi. Baik, Pak Mamai, apa sudah cukup jelas? Sudah lengkap, terima kasih. Sudah lengkap, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan setuju atas tanggapannya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum mungkin nanti ada yang mau menyampaikan langsung, kembali dipersilahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk melakukan pentest, ini untuk Mas Riko dulu. Mas Riko, untuk melakukan pentest aplikasi melalui BSSN, prosedurnya seperti apa dan apakah bisa dibagikan? Terima kasih. Saya izin share screen aja ya. Siap, silakan Mas. Dari Pak Harjo ya. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Harjo, ini mekanisme pentest yang dilakukan oleh BSSN ya Pak. Jadi awalnya stakeholder ya itu mengirimkan surat permohonan Pak, nanti dikirimkan ke alamat email kami di itsa@bsn.co.id. Nah, nanti dikirim saja di situ surat permohonannya berisi permintaan pengujian aplikasi ya. Nanti dicantumkan juga aplikasi apa yang mau di pentest, kemudian dicantumkan juga PIC-nya Pak, kontak yang bisa kami hubungi. Nanti dalam waktu 2x24 jam ya. Nanti insya Allah akan kami segera balas email tersebut dan kami proses surat permohonannya, surat jawabannya. Jadi nanti resmi dari kami akan memberikan surat jawaban terkait dengan permohonan pentest tersebut. Kemudian dari kami akan menunjuk PIC, jadi yang akan berkontak in charge begitu dengan stakeholder. Nanti di situ juga akan dibagikan ini dokumen koordinasi, yaitu biasanya berisi
aplikasi apa aja, kemudian deskripsi dari aplikasi yang akan diuji, nanti diisi di situ, kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah setelah itu nanti akan disepakati atau ditandatangani NDA, berisi perjanjian kerahasiaan, yang ditandatangani oleh pejabat biasanya eselon 2 ya, dari apa namanya stakeholder. Kalau kami biasanya Pak Direktur ya, mungkin kalau di daerah Kadis Kominfo-nya ya gitu. Nah di sisi lain paralel kami juga berkoordinasi dengan pembina sektor. Kami ada di Deputi 3 Pak, dan Deputi 4 untuk sektor industri dan lain-lain. Kalau untuk sektor pemerintah di Deputi 3. Nah selanjutnya kami juga melakukan pembentukan tim, kemudian memberikan surat perintah kepada tim yang telah ditunjuk. Nah setelah NDA sudah disepakati, surat perintah sudah diberikan, kemudian dokumen koordinasi sudah disepakati, lalu kami biasanya bisa 2 pilihan Pak, mau onsite bisa atau mau online juga bisa. Jadi disesuaikan dengan kondisi dari stakeholder. Misalnya oh ini harus skitsa tapi datang pentas datang ke lokasi, berarti kami akan sesuaikan untuk datang ke lokasi. Tapi kalau memang memungkinkan untuk bisa dilakukan secara online, jadi kami bisa lakukan remote itu dari kantor kami. Nah setelah kick off, kemudian kami lakukan proses biasa. Kami SOP-nya itu 5 hari Pak, hari Senin sampai Jumat itu pada umumnya. Jadi nanti banyaknya personil yang dikirimkan juga berkaitan dengan banyaknya aplikasi yang akan diuji. Biasanya kalau kami 1 orang 1 aplikasi gitu ya, fokus. Jadi selama 5 hari itu kami uji, kemudian di hari terakhir nanti kami paparkan temuan-temuan hasil pengujian kami kepada stakeholder dan pembina sektor. Nah, setelah itu kami berikan laporan hasilnya, ada berapa aplikasi, kemudian langkah-langkahnya seperti apa untuk menemukan kerentanan itu, berikut juga remediasi. Nah setelah itu stakeholder nanti setelah diberikan laporannya ini bertugas untuk menutup celah itu. Jadi setelah ditemukan yuk jangan ditinggal aja, tapi harus dibenerin gitu kan, harus dibenerin dari temuan-temuan itu, ditutup celahnya. Nah ini sebenarnya ada 2 opsi. Apabila stakeholder memiliki tim teknis untuk membenarkan celah temuan itu, bisa dilakukan secara mandiri, atau kalau memang tidak memiliki tim teknis untuk membenarkan temuan itu, bisa bersurat lagi ke BSSN dengan permohonan hardening. Jadi nanti dari tim teknis kami akan ikut asistensi begitu untuk membantu menutup celah-celah yang ditemukan dari hasil ITSA. Nah setelah diperbaiki nanti stakeholdernya memberikan laporan perbaikan, menyatakan bahwa laporan ini sudah diperbaiki loh. Nah, nanti ada laporannya. Kemudian setelah itu tim ITSA-nya nanti melakukan pengecekan ulang dari kerentanan itu. Kerentanan ini udah diberi belum? Gitu. Nah, setelah dilakukan pengecekan, oh ternyata laporan kerentanannya udah diberi semua, udah temuannya udah close semua. Nah, nanti diberikan laporan verifikasi perbaikan menyatakan bahwa temuan dari hasil ITSA itu sudah diperbaiki semua. Setelah itu laporannya diberitahukan juga ke pembina sektor dan proses ITSA selesai. Kurang lebih seperti itu Pak Harjo tadi ya. Betul Pak Harjo. Mudah-mudahan jawaban dari Mas Riko tadi sudah cukup jelas ya, dan dapat dipahami. Untuk selanjutnya mungkin sepertinya mengajukan langsung ke BSSN ya Pak ya. Baik. Untuk selanjutnya, oh ya ada Bu Kadis, Bu Ika yang akan bertanya langsung, Bu, dipersilakan. Iya, ya terima kasih. Boleh ya saya bertanya nih ke Pak Dikdo. Pak Dikdo. Tadi sudah mengingatkan Pak Ono sama Mas Dikdo untuk hati-hati dengan metaverse gitu ya. Atau verse yang lain gitu kan, kita kan bisa develop juga sendiri gitu ya. Nah ini saya mendengar bahwa ya DKI juga udah mulai katanya Pak Gubernurnya, dan saya juga sudah dapat ya tugas juga nih untuk Jawa Barat gitu Pak Ono. Nah kira-kira apa nih yang harus kami yang harus kami siapkan atau bagaimana gitu ya. Udah ada juga sih yang ngajak kerjasama atau apa, tapi saya lebih ke ya kami akan
develop sendiri, kami akan lebih meningkatkan kemampuan SDM kami gitu, Pak Ono. Waduh. Saya teh bukan favorit metaverse sih, kumaha. Pak Digdo nyerah dulu, saya nyerah. Oh, nyerah juga dia. Pak Riko langsung lempar tanggung jawab semua. Nggak tahu. Aduh, saya teh nggak ahli, bukan favorit saya. Bu, kalau saya tuh yang paling ngeri buat saya tadi masalah autentikasi. Yang kedua yang paling ngeri buat saya adalah deepfake. Iya. Jadi orang pura-pura jadi Bu Ika lah, liar orang. Apalagi orang pura-pura jadi Pak ini RK atau Pak Jokowi, pening kepala tuh urusannya. Apalagi ini bentar lagi kan mau pemilu, seru lah. 2 tahun lagi, makanya saya yang takut mah itu aja sih. Ya. Itu Bu. Tapi cara mengatasinya sih kumahanya. Pak Digdo kumaha Pak Digdo? Complicated, Pak. Complicated. Enggak, pokoknya saya harus pastiin bahwa ini RK beneran, bukan bohongan. Itu aja, bukan deepfake. Itu aja kalau saya sih. Iya. Dan kalau mau jujur, saya nggak suka sama server luar sih. Kalau bisa servernya di kita. Soalnya kalau server luar kita bisa mereka bisa manipulasi. Paling blow on mah minta maaf ya. WhatsApp. Punten, aduh. Orang kan favorit semua. Apa WhatsApp, lu kegetau di sana, lu dihabisin sama mereka. Gitu. Soalnya kan mereka bisa nyadap. Iya, itu aja sih. Makanya saya nggak mau pakai server luar. Kalau bisa Diskominfo yang pegang sendiri servernya. Itu Bu. Kalau saya, cuman ekstrim Ono ditelepon aja susah Bu. Pada tahu kan Ono susah ditelepon. Karena tahu saya bakal disadap. Nggak mau ditelepon saya. Itu Bu, punten Pak Riko sama Pak Digdo yang lebih ahli daripada saya kali. Pak Riko, silakan Pak. Kalau saya sama sih kayak Pak Ono ya, jadi kita susah buat mengidentifikasi siapa sebenarnya. Mungkin kalau bicara teknologi bisa dikembangin lagi gitu ya Pak. Gimana caranya kita bisa mengetahui identitas aslinya gitu. Bayangin kalau kita jalanin AI, machine learning, lu mati lu. Robot yang ngomong lu. Robot sekarang udah kayak orang, ngaco kan. Itu aja Bu. Pak, saya takutnya di situ aja sih. Ibu, punten Bu, saya tuh pernah pakai deepfake beneran saya pakai. Saya pura-pura jadi Jokowi, suara saya berubah jadi suara Jokowi, muka saya berubah jadi Jokowi, bener bisa. Oke. Iya. Apalagi nih metaverse lebih gampang daripada muka kita kayak gini kan. Metaverse lebih gampang dirubahnya. Makanya saya nggak berani sih, jujur. Aduh, punten jawabannya tidak optimis. Ya, saya juga udah diingatkan oleh Pak Budi Raharjo ya dari ITB ya. Oh, BR, iya. BR teman sekelas saya itu mas angkatan. Nah, iya. Dia juga sama mengingatkan hati-hati ya katanya gitu. Oh, dia ngomongnya sama. Aduh. Sama. Iya. Cuma dia lebih seniman daripada saya, dia tukang ngeband. Iya, nuhun. Mohon tadi atas pertanyaannya dan Pak Ono, Pak Digdo serta Pak Riko atas tanggapannya. Barangkali ada yang mau langsung mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand sambil menunggu. Kita bacakan dulu mungkin ya ke pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Diskominfotik Jakarta, langsung ke Pak Ono. Pak Ono, boleh bagi tips dan pengalaman nego sama bos untuk kasus mau menerapkan secure SDLC tapi bikin aplikasinya diminta gaya Bandung Bondowoso. Tah, kumaha mungkin ada tanggapan. Jadi parameter di aplikasi teh nggak banyak sih sebenarnya parameternya. 1 fitur, 2 duit, 3 waktu, 4 manusia. Lu tinggal pilih bos. Oke, mau berapa fitur? Ini urusannya duit, waktu, manusia gitu.
Enggak. Tapi harus ngomong baik-baik sambil ngopi, sambil bercanda gitu. Itu aja sih. Ini masalahnya masalah ini sih masalah manusia, komunikasi manusia gitu. Jadi antara orang ngobrol. Kalau baik-baik mah, oh iya ngerti. Kalau bosnya Ono biasanya baik. Soalnya Ono parah. Kalau saya bos paras ya. Parahnya gini. Lu kagak ngerjain, gue yang ngerjain gitu. Jadi anak gue yang jadi malu. Kejadian gue kerjain langsung, anak gue langsung bingung. Alah, Pak Ono kalau udah jalan pening. Soalnya kalau saya jalan lari, anak gue jadi lari semua. Jadi kalau saya tapi nggak banyak bos kan banyaknya merintah ya. Ya udah. Kalau saya nggak, saya bos yang lari gitu kan, gitu. Jadi parameter itu aja dinego lah, fitur, duit, waktu, manusia. Cuman manusia kita terbatas, biasanya programmer paling ada berapa kan, cuma segelintir manusia, nggak sampai selusin, biasanya dikit banget. Jadi parameter tinggal dikit. Ya, berarti tadi memperhitungkan 4 parameter tadi ya Pak Ono ya. Iya. Mungkin dari Mas Riko nih, bagaimana ada tanggapan nih terkait nego-nego ini? Dia nggak berani, atasannya jenderal. Lu nggak bisa gue bedil. Ya kalau gitu kalau misalnya tadi ya yang sedikit nambahin ya dari Pak Ono, misalnya kita disuruh bikin aplikasi yang ini ya kayak Bandung Bondowoso gitu ya. Nah mungkin sedikit tips kita bisa pakai ini apa namanya kayak automation generator gitu, generator source code. Jadi kita cukup apa namanya cukup masukin indikator parameternya. Nah nanti dia bisa generate sendiri source code-nya gitu. Nah itu mungkin nggak sempurna tapi itu bisa jadi salah satu solusi gitu yang buat mempercepat proses coding. Iya, buat bikin mock up ya. Nih bentuknya kayak gini nih gitu. Udah gitu dibetulin lagi, dibagusin. Iya bener juga tuh. Dan selanjutnya ya nego-nego lagi sih. Sisanya nego. Cuman dia kagak berani nego, gue tahu dia kagak berani dia. Bohong dia. Baik. Terima kasih Pak Ono, Mas Riko. Mungkin dari Mas Tigdo ada tambahan. Ya, saya mungkin bukan nego ke bos ya, mungkin lebih ke sini deh. Saya mau bikin aplikasinya harus aman, lama dong waktunya gitu ya. Iya, lama kalau nggak biasa. Jadi dari sekarang dibiasakan pakai template yang aman. Misalnya, oke, saya mau bikin aplikasi login yang aman. Saya bikin deh template-nya. Nah, template itu nanti bisa dipakai ke aplikasi yang lain, gitu ya. Saya mau bikin aplikasi pendaftaran, ya udah bikin pendaftaran yang aman, nanti bisa template-nya dipakai ke yang lain. Kalau sekarang memang nggak bisa gitu ya. Tapi paralel bikin seperti itu untuk kedepannya itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Yeah. Sama kayak gini kalau nggak terbiasa. Teman-teman kalau pergi keluar pasti kunci pintu kan. Nah, kunci pintunya itu jeda sebenarnya. Kalau nggak biasa lama. Tapi karena sudah biasa ya udah diakses kan waktu untuk mengunci pintu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, baik, berarti balik lagi ke persiapannya sudah ya. Kalau kita bisa nyiapin template yang aman ketika memang dibutuhkan, nanti kita bisa pakai lagi yang itu gitu ya Mas Ido ya. Yes. Baik, terima kasih tanggapannya para pemateri. Kita masih ada waktu, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung, dipersilakan. Nampaknya belum ada yang pengen. Yang seru kayak gini-ginian tuh jarang diajarin di kampus, di kuliah, bener asli. Nah itu betul Pak Ono. Iya, Pak Ono, itu. ada yang mau diajarkan ke kita yang tidak diajarkan di kampus Pak Ono? Enggak, ini lagi curcol sebagai dosen. Gue lagi sakit hati sama dosen-dosen. Minta ditabokin. Bener Pak Ono, karena belajar di luar ruang kelas tuh banyak banget ya Pak Ono ya. Iya, masalah di luar banyak. Sementara dosen teh teori banget dan basic banget, fundamental banget gitu. Jadi kadang-kadang ilmu nggak bisa dipakai di luar teh.
Pusing saya. Asli. Maklum gua kan pakai rektor ya pening. Langsung mengalami apa? Iya, iya, aduh, dosen gua bebal. Ya, Bono, saya takutnya ada dosen saya di sini, maaf ada. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Udah ada ke Pak Dikdo, Mas Dikdo, untuk Helium apakah bisa mengecek subdomain yang berdasarkan DNS-nya yang didaftarkan. Contohnya nama domain .go.id sedangkan nama subdomainnya disimpan manual di database setiap sudah aplikasi clone. Mungkin ada ini tanggapan dari Mas Dikdo mengecek subdomain yang Ya, berdasarkan DNS. kalau untuk subdomain, kalau berdasarkan DNS dan subdomainnya disimpan di database nggak bisa. Tapi kalau untuk scan subdomain itu bisa. Jadi domain apa masukin aja ke file txt, misalnya ada 10 subdomain, masukin aja nanti tinggal diimpor aja di Heliumnya. Bisa. Bisa berarti ya. Berarti bisa untuk Bapak Andi. Cuman jadi kalau ada di DNS servernya nggak ada, dia suruh nyari otomatis jadi nggak bisa kan ya? Ya, nggak bisa. Oh. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya sambil menunggu barangkali ada yang mau mengajukan secara langsung. Izin mau bertanya apakah untuk masalah security ini dipisah antara security dari sisi jaringan dan aplikasi atau bisa digabung? Baik, mungkin dipersilakan untuk Mas Diko dulu menjawab. Ya, untuk ini ya, untuk monitoring web yang mana tadi? Yang ini ya? Untuk dari segi jaringan dan aplikasi. Ya. Security-nya. Itu tadi masuknya di ini ya, tahap desain planning juga bisa masuk. Jadi memang kita di dalam membangun itu nggak hanya membangun aplikasinya tapi juga membangun environment-nya ya. Jadi sudah dijelaskan juga ada komponen-komponen yang kayak infranya, kemudian networknya, kemudian bisa juga nanti masuk ke tata kelolanya misalnya di data centernya gitu kan. Nah itu juga bisa masuk, nanti bisa kita pakai standar ISO 27701 itu bisa. Nah jadi memang itu suatu rangkaian ya, people, process, and teknologi. Nah itu harus kita pegang erat-erat. Jadi intinya semua itu tetap harus di maintain. Baik, terima kasih Mas Diko. Mungkin ada tambahan dari Mas Diko terkait security dari sisi jaringan dan aplikasi, Mas Diko. Secara teknis ya pasang monitoring biasanya. Pasang monitoring, lalu secara konfigurasi pakai best practice di config. Kalau khusus untuk akses bisa pakai whitelist atau blacklist gitu ya, dan cek otorisasinya siapa aja yang boleh, gitu kurang lebih. Terima kasih Mas Diko. Dari Pak Ono kira-kira ada tambahan? Udah dijawab sih sebenarnya di chatting. Oh siap Pak Ono. Cuman kira-kira gini cara berpikir saya kira-kira gini, dua makhluk itu sebenarnya saling berhubungan ya, antara jaringan sama aplikasi saling berhubungan. Cuman kalau kita lihat kenyataan di lapangan banget, di Dinas Kominfo, di KL, di pemerintahan segala macam, yang banyak tuh orang jaringan biasanya. Orang ininya atau manajemen sama jaringan lebih banyak daripada si developernya itu sendiri yang tukang codingnya. Kadang-kadang aplikasi kan kita ambil dari misalnya dari LAN gitu buat kepegawaian, jadi developernya ada di LAN bukan ada di Kominfo. Jadi biasanya kita akan ngamanin jaringannya dulu. Nah idealnya emang jadi satu tuh dua, cuman kan kenyataan hidup kita kan nggak kayak gitu, orangnya beda, misah, jadi kepaksa. Kalau saya cenderungnya ya udah kita ngamanin jaringan kepaksa, apa yang bisa kita pegang kita kerjain. Nah kalau ada masalah di aplikasi ya kita koordinasi sama developer kepaksa kayak gitu, dan itu harus tektokannya gila-gilaan tuh sama developer, soalnya developernya kan biasanya seniman semua kan, suka-suka gua. Maklum anak saya kayak gitu. Pusing gua kepala. Kayaknya curcol lagi nih Pak Ono ya. Tahu aja lu. Jawabannya Pak Ono, Mas Diko. Baik,
kelihatannya masih belum ada yang raise hand, tapi kita masih ada nih pertanyaan masuk nih. Izin bertanya dari Permana Rizky. Izin Pak, mau bertanya di luar SDAC, nggak apa-apa ya pertanyaannya? Nggak apa-apa ya Pak? Ya. Sangat sederhana, bagaimana cara memonitor web-web kita yang sudah online sehingga kita dapat tahu secara langsung ketika web di-scan atau ada yang masuk untuk coba-coba tembus ke website kita. Selama ini ketahuannya setelah 1 hari atau 2 hari baru ketahuan. Mungkin ini ya mungkin cara tercepat, kita best practice ya. Mungkin dari Mas Dido boleh menanggapi. Ya, cek. Mas Riko ya, bukan saya. Ya Mas Dido dulu boleh. Oh, kalau saya pasang alat monitoring dan dipantengin. Jadi kalau ada yang scan, nanti ketahuan dari IP berapa, dia pakai requestnya apa gitu ya. Kalau untuk software, saya nggak bisa sebutkan, mungkin bisa pakai WAF gitu ya. WAF itu sebenarnya udah ada lognya. Jadi kelihatan nanti saya misalnya request paket SQL injection gitu ya ke aplikasinya, nanti ketahuan tuh dia request pakai apa, lalu ke parameter apa, payloadnya kayak gimana, ketahuan. Masalahnya adalah seberapa sering kita monitoring hal-hal itu, karena banyak banget memang lognya. Kayak gitu sih. Terima kasih. Berarti kalau dari Mas Dido diperkuat lagi mungkin pemantauan secara real-time-nya. Mungkin dari Mas Riko ada tambahan? Ya pada intinya sama sih Mas, masang ini ya perimeter security ya di levelnya supaya ya bisa termonitor gitu dari lognya, maupun kita pasang dashboard monitoring gitu ya. Biar bisa tahu traffic-trafficnya yang masuk, kemudian anomali traffic yang bisa teridentifikasi gitu. Berarti terima kasih Mas Riko. Untuk Pono ada tambahan best practice-nya? Kira-kira gini, kalau kita bisa akses ke dalam server yang tempat layanan itu dijalankan, apalagi kalau dia pakai web, bisa pakai WAF seperti Mas Dido bilang ya. Cuman tadi pakai WAF nanti kita punya masalah juga bagaimana kita bikin rules-nya supaya bisa deteksi. Jadi ya harus belajar lah. Tapi ada rules yang udah free segala macam bisa. Oke, itu kalau kita bisa akses ke servernya. Kalau kita penanggung, kan beda nih antara admin server sama admin jaringan, beda makhluknya biasanya, orangnya lain nih. Nah ini kenyataan hidup kan kayak gitu, sangat ada segregasi dari tugas soalnya. Memang security harus gitu, ada segregasi ya. Nah kalau kita tanggung jawab jaringan, pening kepala. Karena sebagian besar traffic itu di encrypt, HTTPS semua itu traffic-trafficnya, enkripsi. Kita nggak bisa lihat payload. Jadi yang namanya intrusion detection system, intrusion prevention system, WAF nggak ada yang jalan semua. Karena semua traffic enkripsi semua, matang loh di situ urusannya. Ya. Nah ini jadi bagian dari S2 sama S3. Ini ya ngasih tahu aja, ini bagian dari penelitian kita banyak lagi meneliti ya. Buat anda yang lagi mau S2 atau S3, ini topik menarik sebenarnya, bagaimana kita bisa mendeteksi serangan yang trafficnya encrypted, trafficnya dienkripsi, pola trafficnya seperti apa, itu serangan apa gitu kan. Nah itu kita perlu pakai machine learning sih, pakai AI akhirnya. Wah paper jurnalnya banyak nih kalau udah kayak gini. Jadi misalnya SQL injection kan itu HTTPS yang dihajar, nggak kelihatan. SQL injection tuh nggak kelihatan dari luar, tuh nggak kelihatan, segala macam dari luar nggak kelihatan semua. Nah itu harus kita bisa deteksi nih, ini traffic bener atau bohong, ini traffic yang kayak gimana. Nah, itu kita ngeliatnya dari pola sih. Nah polanya itu mainnya machine learning. Cuman memang hari ini itu banyaknya riset. Memang sudah ada beberapa produk yang keluar sih, cuman kesempatan buat kita lakukan penelitian masih gede. Ya ini bagian dari topik lah. Cuman kemarin saya nguji S3 di UI. Nggak usah disebut orangnya, nggak usah disebut kampusnya, dosen mana. Parah, hasilnya parah banget. Jadi maksudnya ternyata pengetahuan kita masih perlu ditingkatin lagi kalau mau sampai level sana gitu. Karena ini udah perkawinan ya, antara cyber security sama machine learning sama AI jadi satu, dikawinin nih.
Jadi kita nggak bisa cuma sekedar punya ilmu cyber security, kita harus ngerti AI, machine learning, statistik. Wah, mateng dah lu pada. Ya, semoga Anda bisa sehat terus. Mangga Pak Adi. Siap, mangga Pak Ono. Jadi untuk yang berkecimpung di dunia jaringan jangan resign dulu. Ya Pak Ono ya, masih ada Ya. kesempatan Pak Ono. Masih ada kesempatan buat karir. Jangan resign dulu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih terkait helium mungkin ke Mas Diko ya. Pak, untuk scan menggunakan helium di log apakah terbaca scan app tersebut menggunakan helium? Baik, silakan. Ya, kalau aplikasi target pakai log itu terbaca, ketahuan nanti ada yang scan. Karena pernah kejadian di salah satu instansi ada yang scan dan langsung lapor ke helium, jadi langsung kita tindak lanjuti kayak gitu. Baik. Terus sudah menjawab pertanyaan, semoga ini dari Bapak Rahmat, semoga pertanyaan terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Diskominfo Bali ada Bapak Adi Wirata. Kami memonitoring VM memakai Wazoo. Apakah efektif atau ada rekomendasi yang lebih bagus Pak? Mungkin untuk pertanyaan sekarang dipersilakan dari Mas Riko terlebih dahulu. Mas Riko. Ya, untuk ini ya terkait dengan tools tuh kalau penangkap saya ini kaitannya dengan ininya sih, apa namanya, toolsnya sih. Jadi tinggal kita sering-sering update toolsnya, disesuaikan dengan update ini ya nanti bisa efektif gitu. Kalau kita telat update ya kurang efektif gitu. Intinya di update aja kalau misalnya kalau materi toolsnya kayak gitu sih. Mungkin ada rekomendasi yang lebih bagus mungkin dari Mas Riko. Kalau rekomendasi saya belum sih kalau ini ya, kalau untuk monitoring VM ya belum. Terima kasih Mas Riko. Dari Pak Ono mungkin ada tambahan Pak Aduh, terkait monitoring VM? gua nggak pernah pakai Wazoo, nggak tahu saya Wazoo deh. Nah. Gua monitoring VM pakai PSIS, pakai top. Punten, saya mah monitoringnya ini jadul banget. Tuh Mas Diko tuh yang biasa monitoring VM. Siap. Atur nuhun Pak Ono, barangkali Mas Riko tambahan. Saya nggak tahu, karena saya belum membandingkan ya tools monitoring, jadi nggak terlalu banyak. Bisa pakai Wazoo, tapi kalau di Cyber Army pakai Grafana salah satunya ya. Gitu. Baik, terima kasih jawabannya Mas Riko, Pak Ono, dan Mas Riko. Sambil menunggu pertanyaan lagi, ini barangkali ada yang menyampaikan secara langsung pertanyaannya, dipersilahkan untuk raise hand. Ingat waktu kita juga sudah mendekati akhir sesi tanya jawab. Mungkin baik. Untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan, mengingat sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Untuk menutup sesi materi kali ini, saya meminta kesediaannya dari para narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama mungkin boleh dari Pak Ono Purbo. Ya, dibalik atuh tadi ngomong pertama Ono, sekarang dibalik. Ono terakhir. Mohon Pak Ono, belum siap Pak Ono. Punten saya terakhir dong. Tadi waktu ngomong pertama curang. Aduh, mah. Sesuai request Pak Ono. Dibalik. Siap. Tadi Mas Diko terakhir, sekarang pertama. Silakan Mas Diko. Ya, baik. Kalau terkait dengan security SDLC, pengamanan aplikasi, jadi kalau kita bikin aplikasi jangan ke aspek teknisnya aja. Di setiap proses pengembangan aplikasi harus ada proses keamanannya ya. Mulai dari desainnya ada keamanannya, ada build atau coding ada keamanannya, test ada keamanannya, sampai ke deployment ada keamanannya. Seperti itu kurang lebih. Mohon maaf. Siap. Hatur nuhun. Mas Diko, mungkin dari Mas Riko closing statement.
Ya, kalau dari saya, dari sisi penyerang tidak ada sistem yang 100% aman. Kalau dari sisi yang bertahan, penyerang hanya cuma membutuhkan satu lubang untuk masuk, sedangkan yang bertahan butuh untuk mengamankan semua lubang. Terima kasih. Untuk Terakhir, Ono, terakhir sesuai request Pak Ono. saya mikirnya gini deh. Kalau udah kita lihat, kita di lapangan segala macam, kita yakin, kita tahu bahwa kita banyak sekali kekurangan ya. Dan artinya ini kesempatan buat kita buat berkiprah sih. Jadi opportunity buat karir itu satu. Jadi jangan katanya Pak Rinaldi tadi deh, jangan mundur dulu Don. Oh, jangan resign dulu. Oh, jangan resign dulu. Takutnya tadi kan agak ini. Iya betul. Jadi jalan terbuka buat karir kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah emang yang butuh security, butuh SDAC cuma Republik Indonesia kan? Enggak. Yang butuh SDAC, security SDAC itu ada lagi namanya Myanmar, namanya Burma, namanya Nepal, namanya Afrika. Seluruh dunia juga cari ilmu-ilmu seperti ini. Kalau kita minta ilmunya ke bule, harganya mahal. Nah, mereka biasanya ngelirik ke kita yang rambutnya hitam sama orangnya lucu kecil-kecil. Karena harganya lebih murah daripada bule. Jadi, apa yang kita kerjakan sekarang ini jangan berpikir buat kita saja. Buat Diskominfo aja, buat KL, buat kita. Tapi pikir bahwa ini nanti sebenarnya berpotensi buat menghasilkan devisa negara, devisa pribadi juga sih. Gitu. Jadi mikirnya ke arah sana, dan ini pengalaman pribadi saya juga sih. Jadi saya waktu ini saya kasih contoh real ya. Misal yang butuh internet murah siapa sih? Emang cuma rakyat Indonesia? Kan enggak. Terus si Ono kan ngotak-ngatik, pakai penggorengan lah, pakai apa, jadilah internet murah kan. Akibatnya apa? Dapat US dollar, men. Gitu. Jadi tolong berpikirnya, ini Mas Digdo, perhatiin nih Mas Digdo tadi yang Helium ya. Tolong perhatikan websitenya. Emang bahasanya bahasa Indonesia? Bukan, dia bajingan, dia bahasanya bahasa Inggris. Karena targetnya dolar gitu. Jadi kita harus berpikir ke arah sana gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di Ayomi, di elus-elus sama BSSN kita semua bisa maju, dan akibatnya bangsa ini bisa jadi salah satu pemimpin negara berkembang dulu lah gitu. Nanti sudah itu kan pelan-pelan kita bisa menguasai satu dunia gitu. Itu sih yang ada di saya harapannya kira-kira gitu. Nuhun pisan atas kesempatannya Bu Ika, teman-teman Diskominfo, Pak Rinaldi, saya kembalikan, terima kasih. Atur nuhun, amin. Pak Ono, doanya semoga tercapai ya untuk Indonesia ya Pak Ono ya. Iya, siap. Baik. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk materi yang sudah hadir Pak Ono, Mas Dito, Mas Digo atas kesempatannya kali ini, dan terima kasih juga untuk para peserta webinar yang sangat luar biasa yang telah mengikuti sampai sesi tanya jawab ini terakhir. Saya selaku moderator saya undur diri. Saya mohon maaf nih khususnya ke Pak Ono, Mas Riko, Mas Digdo, banyak herenya punten untuk ya ini aja ini mah ya biar cair aja. Baik, dari saya undur diri. Saya kembalikan kepada Akang MC Kece Badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.